Kapal nelayan yang tengah bersandar hangus di lahap si Jago Merah di Tambat Labuh Kapal, wilayah Panjangwetan, Pekalongan, Jawa Tengah. Api dengan mudahnya menjalar dan membesar hingga menyebabkan 13 kapal nelayan terbakar. Petugas pemadam kebakaran dibantu dengan nelayan sekitar dan BPBD serta polisi berupaya memadamkan api yang pertama kali muncul sekitar pukul 2 dini hari. 6 mobil pemadam dan 1 water cannon diterjunkan untuk menjinakkan api. Dugaan sementara api pertama kali muncul dari kapal KM Nusantara yang tengah berlabuh. Dikarenakan kencangnya tiupan angin, api pun dengan cepat merambat ke kapal yang lain. Ini kita belum bisa untuk mengetahui apa asal muasalnya karena nanti kami sudah laporkan kepada Puslapor untuk datang ke sini. Nanti setelah api selesai, api bisa dipadamkan seluruhnya, baru tim lapor bisa bekerja. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Ahmad Ujeroban untuk CSI RTV. Seorang maling mobil nekat tancap gas meski diadang warga dan polisi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sementara itu, misteri jenazah wanita yang terbungkus kasur di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya sedikit demi sedikit mulai mendapatkan titik terang. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feliciawu. Ya Allah, Gusti doaku. Diburu ieu mah katabrak meureun. Ya Allah, diburu. Warga di Kampung Talagasari, Cikupa, Kabupaten Tangerang digegerkan oleh penemuan sesosok jenazah wanita yang terbungkus oleh kasur. Kondisinya sungguh mengenaskan dengan banyak luka memar di bagian wajah. Setelah melakukan olah TKP, polisi akhirnya meringkus seorang pria tak jauh dari lokasi ditemukannya jenazah. Polisi membawa pria berinisial S itu ke kontrakannya untuk mencari petunjuk-petunjuk lainnya. Dari hasil yang sudah kami laksanakan secara saintifik, kami menemukan adanya beberapa petunjuk, petunjuk dari TKP awal, kemudian kami kembangkan dari tempat kejadian awal seseorang ini mengalami peristiwa penganiayaan. Polisi hingga kini masih mencoba mendalami keterangan dari terduga pelaku, termasuk apa motif serta bagaimana kronologi awal peristiwa ini bisa terjadi. Sementara jasad korban kini telah dibawa ke RSUD Balaraja untuk dilakukan proses otopsi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Andrianto untuk CSI RTV. Gunawan Setbor asal Sukabumi, Jawa Barat mendadak terkenal karena aksi live TikToknya. Namun kini ia justru berakhir dalam tahanan karena diduga telah mempromosikan banyak situs judi. Benarkah situs judi kini kian gencar berpromosi dengan membayar mahal para pesohor? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama, ironi situs judi semakin dibasmi semakin menjadi. Ya, kenapa? Karyawan saya berasnya habis, Bor. Karyawan kamu beratnya habis. Mana karyawannya mana? Ini, Bor. Oh ini? Iya. Oh ini karyawannya? Iya, ini, Bor. Ya udah sekarang berarti joget! Gunawan atau yang ngetop dengan panggilan Setbor, tadinya hanyalah seorang petani dan tukang jahit keliling di wilayah Desa Bojong Kembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Namun karena aksi jogetnya yang viral ini, ia kini hidup bergelimang harta dengan penghasilan hingga mencapai 2 juta rupiah per harinya.
Aksinya itu turut menginspirasi warga kampung lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Kampung Babakan Baru pun kini dikenal sebagai Kampung Joget Satbor. Tentu, ini semua dilakukan semata-mata hanya untuk mencari tambahan penghasilan dari saweran yang diberikan oleh para penontonnya. Cuma Satbor kan punya akun sendiri, namanya Satbor 86. Jadi kalau akun Satbor 86, Satbor Lipe ya Satbor punya uang, kalau Satbor Kalipe ya nggak punya uang. Namun aksi Satbor dan ratusan warga kampung lainnya itu kini harus berakhir. Kampung Joget Beras Habis kini sepi dari aksi. Gunawan Satbor diciduk polisi. Gunawan Satbor dan seorang temannya berinisial AS alias Toet diringkus lantaran diduga turut mempromosikan situs-situs judi online yang memberikannya gift atau saweran yang bisa diuangkan. Gunawan tak segan-segan untuk menyebut situs-situs judi online dengan lantang ketika mendapatkan saweran dari mereka. Dari situlah pundi-pundi kekayaan Gunawan bertambah. Meski pernah diperingatkan, namun Gunawan tetap melakukan aksinya walau melanggar Undang-Undang ITE karena turut mempromosikan judi online. Bahwasanya relasinya adalah pada saat live streaming, kemudian ada gift yang diberikan, kemudian ada kewajiban menyampaikan iklan. Promosi situs judi di beberapa media sosial sungguh mengerikan. Nama-nama besar pun ikut terseret. Gunawan Satbor dan temannya AS alias Toet hanyalah sebagian kecil dari orang-orang yang ikut berperan untuk mempromosikan situs-situs judi online. Tentu banyak yang heran bagaimana mungkin joget-joget di aplikasi ini bisa menghasilkan banyak uang dari saweran yang diberikan. Ternyata itu semua hanyalah bagian dari modus promosi para provider judi online. Promosi situs judi sangat beragam caranya. Seringkali mereka menyasar kepada orang-orang yang mempunyai pengikut yang banyak di sosial media. Seorang selebgram berinisial KW di Bogor, Jawa Barat diringkus polisi lantaran mempromosikan sebuah situs judi online di akun media sosialnya. Polisi mendapatkan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar promosi situs judi online, isi percakapan, dan juga bukti transfer uang dari seseorang yang bernama Natali. Kalian bingung main game online, yuk gabung di... Bahkan promosi judi online merambah ke dunia entertain. Uang mereka yang besar sanggup untuk membius para artis untuk turut menjadi bagian promosi. Yang terbaru, 27 artis dilaporkan terindikasi kuat ikut mempromosikan situs-situs judi online. Di antaranya adalah Denny Cagur, Gilang Dirga, Ari Lasso, dan Boy William. Entah sudah berapa banyak orang yang akhirnya berurusan dengan hukum akibat turut serta mempromosikan situs-situs judi ini. Derasnya uang yang mengalir seolah mengaburkan hati dan nurani. Saya mendengar 3 bulan atau 4 bulan itu nilainya puluhan triliun. Itu besar sekali. Dan itu uang dari mana? Itu uang dari kolektif dari orang-orang yang berjudi dan belum tentu orang yang punya uang sebenarnya yang berjudi itu. Mungkin sebagian besar adalah orang-orang miskin yang sebenarnya penghasilannya kecil. Lebih dari itu,
Judi online kian menjadi lantaran diduga ada peranan oknum orang dalam. Kalau kita siapa sih backingnya, tentu orang kuat. Kalau nggak mungkin kalau orang lemah. Orang kuat itu dalam hal ini bisa oknum ya, oknum penegak hukum, bisa orang yang mempunyai kekuasaan sehingga dia bisa mengatur semuanya, termasuk diantaranya tentang judi ini supaya tidak diberantas gimana. Dan yang terpenting adalah ada orang yang diuntungkan dari situ gitu ya. Jadi ini akan terjadi terus gitu. Yang cari ini ada 8 orang. Seorang maling mobil nekat melaju dengan kecepatan tinggi saat dihadang warga di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Meski sempat melarikan diri ke dalam hutan, akhirnya pelaku berhasil ditangkap polisi. Tangkap! Tangkap! Layaknya film action, mobil berwarna abu-abu ini nekat melaju kencang saat dihadang mobil patroli polisi di kawasan proyek perbaikan Jalan Batu Jomba di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mobil tersebut ternyata merupakan mobil curian di mana pelakunya berupaya kabur dari kejaran polisi. Mobil sempat dilempari batu oleh warga yang emosi, hingga akhirnya pelaku menabrak sebuah ekskavator. Meski sempat melarikan diri ke dalam hutan, pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi. Pelaku bernama Rizwandi Harahap kemudian dibawa ke Polres Tapanuli Selatan beserta barang bukti mobil travel yang pelaku kendarai. Peristiwa pencurian mobil sebelumnya terjadi di kawasan Bengkalis, Riau. Pelaku tiba-tiba membawa kabur mobil yang ia tumpangi saat pengemudinya bernama Darwin Ritonga berhenti di sebuah rumah makan. Pada saat Darwin Ritonga makan di rumah makan, mobil dibawa oleh Rizwanudin menuju ke arah Batu Jomba. Sepengetahuan dilarikan mobil ke Batu Jomba, Darwin menelpon perusahaan Rapi bahwasannya mobil dilarikan. Dan dari perusahaan Rapi berkoordinasi dengan anggota Polantas yang ada di Batu Jomba untuk menghentikan kendaraan tersebut. Kasus ini berakhir damai lantaran korban tidak membuat laporan polisi di lokasi kejadian awal. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Polisi menggelar olah TKP pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Akibat kecelakaan itu 1 orang tewas, sementara 28 orang lainnya menderita luka-luka. Beginilah detik-detik saat 1 unit truk kontainer bermuatan kardus melaju kencang dari arah Bandung menuju Jakarta dan menabrak sejumlah mobil di Jalan Tol Cipularang, kilometer 92, Purwakarta, Jawa Barat. Truk tiba-tiba menabrak mobil-mobil itu dari arah belakang saat kondisi jalan sedang macet. Sebanyak 19 mobil rusak parah, termasuk 1 mobil yang terpental ke jalur berlawanan. Akibat kecelakaan ini 1 orang tewas dan 28 orang lainnya menderita luka-luka. Petugas dibantu warga kemudian mengevakuasi para korban luka ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta untuk mendapatkan perawatan medis. Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga akibat truk mengalami remblong. Sementara usai kecelakaan, polisi dari Ditlantas Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Dalam olah TKP, petugas menggunakan alat 3 dimensi untuk merekam sebelum peristiwa, saat kecelakaan, dan usai kecelakaan terjadi. Pengukuran dilakukan di titik awal dan akhir kecelakaan, yakni sepanjang 400 meter. Hasil dari olah TKP nantinya akan dilengkapi dengan keterangan sejumlah saksi, termasuk pengemudi truk yang kini masih dalam perawatan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman atau dari
hal-hal lain yang kemudian atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai atau abai dalam mengemudikan kendaraan. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti. Selama olah TKP berlangsung, petugas menerapkan pengalihan arus. Untuk kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta dialihkan keluar tol di kilometer 116 Cikamuning. Sementara untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung berlaku normal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Asep Saipul Falah untuk CSI RTV. 28 orang pria dan wanita diamankan polisi dari sejumlah klub malam di Bandar Lampung, Lampung. 14 diantaranya positif narkoba. Seorang pria digotong petugas setelah menjalani tes urin di salah satu tempat hiburan malam di Bandar Lampung, Lampung. Sejumlah orang lainnya juga turut melakukan tes urin. Ditres Narkoba Polda Lampung memang tengah getol merazia tempat-tempat hiburan malam guna meminimalisir peredaran narkotika di Provinsi Lampung. Dari 28 orang yang dibawa polisi, 14 diantara mereka positif narkoba. Dari 28 yang kita tes urin, itu ternyata ada 10 orang yang negatif. Yang tadi kita curigain semuanya adalah pelaku daripada pemakaian narkoba. Ternyata 10 kita kembalikan karena negatif, 14 masih dalam proses pemeriksaan. Dan 4 langsung kita rehab. Karena ada mengandung unsur daripada obat-obat terlarang atau daripada daftagi. Kepolisian hingga kini masih terus mendalami dari mana dan dari siapa para pecandu narkoba itu mendapatkan barang haram tersebut. Dari Bandar Lampung, Lampung, Ferry Novianto untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, kembali lagi bersama saya Brigadir Putu Fungki. Ya sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini ada pelanggaran lalu lintas apa ya yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Aduh, ya ampun sahabat, ini jadi nih ternyata korbannya nih mereka nih. Jadi boleh kita ulang lagi ya, ini ada pengendara motor yang masuk ya dari persimpangan mau ke jalur utama. Kemudian ada kendaraan yang juga melaju dengan kencang begitu ya sehingga menabrak si pengendara motor ini nih. Waduh sahabat, ini sangat buat shock dan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita ya sahabat, karena masih banyak juga nih saya menemukan kasus seperti ini nih, di mana ada pengendara khususnya roda 2. Mereka ingin masuk ke jalur utama tapi tidak lihat kanan kiri, bahkan tidak memberikan sign. Ya sahabat, bila kamu ingin masuk ke jalur utama dari persimpangan, kamu harus memberikan prioritas kepada kendaraan yang berjalan di jalur utama. Jadi kamu harus menunggu sejenak melihat situasi arus lalu lintas sudah sepi atau aman, baru kamu bisa masuk ke jalur utama. Kemudian sahabat, sebelum stop, bila ada garis berhenti, pengendara harus berhenti di garis stop dan memperhatikan lalu lintas di jalan utama. Ya sahabat, hal ini penting untuk memastikan tidak ada kendaraan yang melintas. Selain itu, bagi kendaraan yang berada di jalur utama juga harus memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda. Bila sekiranya akan melewati sebuah persimpangan, kurangi kecepatan untuk menghindari hal-hal yang seperti ini terjadi nih sahabat. Dan jangan lupa untuk gunakan lampu sein sebagai tanda untuk kendaraan lain bahwa kamu akan berbelok. Karena sahabat, saat berkendara di jalan bukannya hanya soal skill, tapi yang paling penting itulah etika berkendara. Saat sudah memiliki etika berkendara, para pengendara pun akan saling bertoleransi di jalan raya dan situasi lalu lintas pun akan kondusif. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.